Oh iya Wak. Iya pula. Sehat kalian Wak. Pemilu damai kan? Tenang Wak, keputusan belum diketok palu ya kan Wak? Nah kali ini aku nggak mau bahas tentang pemilu sebenarnya ya kan. Kalau pemilu kan kalian udah tahu lah, gitu-gitu aja. Udah jelas siapa yang dimenangkan, ya nggak sih? Dimenangkan. Wak, kalian pernah dengar nama Malcolm X? Apa coba? Distro. Kok distro? Oh bukan ya. Bukan. Jadi Nah, Wak, nama tokoh pendobrak diskriminasi rasial di Amerika ini punya banyak cerita hidup yang mungkin bisa kita ambil semangatnya, Wak. Nah, udah Wak, nggak perlu lama-lama lagi, kita gas aja yuk. Malcolm X, sang pendobrak rasial di Amerika. Masuk barang kapal. Wak, pejuang muslim pendobrak diskriminasi rasial di Amerika ini bernama Al-Haj Malik El-Sabas. Atau kita kenal bernama Malcolm X. tuh apa lagi Pak? Merek baju koko bukan? Merek baju koko. Bukan Wak, itu nama benernya. Oh tadi distro. Iya, bukan. Bukan, lain lagi Pak? Bukan. Al-Haj Malik El-Sabas itu nama dia sebenarnya. Biasa dikenal bernama Malcolm X ya. Jangan merek baju koko. Nah, dia sebagai salah seorang pahlawan pejuang masyarakat kulit hitam Amerika Serikat, Wak. Memang nggak setenar Martin Luther King Jr. sih. Tapi mereka berdua udah berjasa besar dalam memperjuangkan peningkatan harkat dan martabat bangsanya, Wak. Mungkin Wak karena latar belakang kehidupan dan cara kerjanya yang keras ya kan. Jadi itu yang membuat Malcolm X yang kurang dikenal apalagi di luar Amerika ya kan. Mungkin bagi kita masih asing ya nggak sih? Malcolm X ya. Aku pertama dengar namanya aja kok kayak main tokoh video game gitu ya. Qualcomm. Oh iya. Qualcomm. Falcom itu ya. Falcom. Ya yang Ya, itu Qualcomm. Nintendo ya. Oh, Nintendo. Kan ada Falcom. Oke ya Pak ya. Malcolm X mengalami latar belakang yang kelam, Wak. Mungkin karena dia seorang muslim ya kan. Jadi itulah sebabnya dia kurang dihargai pemerintah Amerika Serikat. Berbagai opini dilontarkan orang, Wak. Ada yang bilang dia ekstremis, pembenci kulit putih ya kan, revolusioner yang menganjurkan kekerasan dilawan dengan kekerasan ya kan. Radikal Pak. Radikal, ban radikal. Radial Pak. Oh, ban radial. Tapi nggak sedikit juga yang menganggapnya sebagai pahlawan ya, dan pejuang yang udah berhasil mengangkat harga diri warga kulit hitam ya, khususnya orang-orang Afroamerika itu menganggap dia pahlawan lah ya kan. Nah, nama awalnya dulu adalah Malcolm Little ya kan. Nama akhir X menggantikan nama keluarga Little mengikuti tradisi pengikut Elijah Muhammad dengan Nation of Islamnya. Elijah Muhammad menganggap nama akhir orang kulit hitam adalah nama pemberian tuan-tuan mereka ketika orang-orang kulit hitam menjadi budak-budak. Nah, jadi nama akhir mereka yang sebenarnya nggak diketahui lagi, Wak. Jadi karena tidak diketahui ya disebut aja X ya kan. Twitter Pak. Twitter. Nama. Oh, Berarti Twitter itu udah nggak diketahui lagi dong. Enggak lah. Biasanya kalau di Indonesia yang nggak diketahui lagi tuh sebut saja mawar gitu ya. Enggak ya. Oke Wak, Malcolm X lahir pada 19 Mei 1925 di kota Omaha, Nebraska ya Wak ya. Ayahnya bernama Earl Little, seorang pendeta Kristen sekte Baptis yang menggerakkan UNIA atau Universal Negro Improvement Association. Susah kali bahasanya. Universal Negro Improvement Association. Oke, udahlah paham lah kalian pasti itu. Ayahnya ini mengajarkan kepada para pengikutnya agar tidak gentar menghadapi orang-orang yang kulit putih yang dianggap penindas. Kita tahu kan, Wak, pada tahun-tahun itu diskriminasi rasial masih merajalela di Amerika Serikat ya nggak sih? Sampai sekarang sih, coba nggak terlalu kali kayak dulu ya kan. Kayaknya ya. Nah, karena sikap ayahnya itu, keluarga Malcolm sering mengalami penderitaan, Wah. Rumahnya dibakar, sampai ayahnya pun mati dibunuh. Siapa yang bunuh? Orang kulit putih lah yang ada rasialis gitu, kayak kelompoknya Ku Klux Klan. Pernah lihat kalian? panjang topinya itu bukan? Iya, yang sekte-sekte panjang topi terus ada matanya gitu kayak hantu ya. Pernah lah, nanti kutunjukkan nanti fotonya Ku Klux Klan itu ya.
Terus Wak, ibunya Malcolm X yang bernama Lois Little menderita sakit jiwa Wak. Dirawat di rumah sakit tuh di Grogol. ODGJ Pak. ODGJ. Ikut pemilu juga kemarin Pak. Kedapat lah hak suara. Situ-situ ya kan. Kan ku bilang jangan bahas itu. Ya Wak, oke. Earl Little ayahnya ini Wak pernah menikah 2 kali Wak. Jangan main-main kau gitu-gitu juga. 2 kali nikahnya ya kan. Dan mendapatkan 9 orang anak. Dari istri pertamanya lahir Ella, Earl Junior, dan Mary. Itu istri pertama. Sementara dari perkawinannya dengan Louis, dia punya 6 anak yaitu Wilfred, Hilda, Pilbert, Malcolm, Reynald, sama Yvonne. Ya kan? Tahu kalian kan? Pentingnya Gak ada. masuk ujian nanti Pak. Iya, enggak kasih juga. tahu aja. Gimana tahu dengan tahu namanya aku berwawasan. Tampak berwawasan ya. Terus ya Wak ya, Malcolm kecil udah terbiasa hidup dalam kemiskinan Wak di daerah kumuh daerah Harlem di daerah kumuh Harlem, New York ya. Tapi biar gitu-gitu dia anak yang cerdas Wak. Waktu SMP pernah dia merasa terpojok karena guru dan anak kulit putih yang meremehkannya Wak. Ngerti lah kalian bule rasis waktu itu ya Kak. Ya sampai sekarang sih, cuma udah nggak terlalu kayak dulu kayaknya. Kayak Oke ya. Jadi waktu itu ceritanya Wak, ditanya nih sama gurunya, guru bahasa Inggris. Namanya kalau nggak salah aku Mr. Otrowski, tentang cita-citanya ya kan. kenal Pak Mr. Otrowski. Nggak mau kenal, aku rasis. Jadi Wak, Malcolm bilang dia mau jadi pengacara. Di gurunya ini nanya, kamu mau jadi apa Kom? Katanya gitu ya. Si jawablah sama si Malcolm, aku mau jadi pengacara Pak Guru katanya ya kan. Tapi gurunya nggak terima Wak. Dengan sinis dia bilang cita-cita itu nggak realistis. Kau itu negro kata gurunya gitu ya. Gimana kali guru kayak gini nggak sih? Dari luar dia. Terus apa kata gurunya dengan kasar Wak? Udah kau jadi tukang kayu aja kata dia gitu. Nggak tahu dia kalau ada di satu negara tukang kayu bisa jadi presiden. Sepele dia mah tukang kayu ya. Iya pula. Oke Wak, lanjut ya enggak. Nah, karena semakin terpukul dan terpojok, Malcolm pindah ke Boston Wak, tahun 1941. Dia tinggal sama saudari perempuannya satu ayah yang bernama Ella. Karena kehidupan yang keras dan frustasi, juga kehidupan gelapnya, akhirnya terjerumus Wak sampai dia ditangkap polisi. Dihukum penjara 10 tahun dengan tuduhan pencurian Wak. Mencuri 10 tahun Wak, dengar kalian? Jangan coba-coba kalian kalau kalian negro ya. Tapi kalau kalian kulit putih lepas itu kayaknya. Ya Wak. Nah di tahun 1946 Wak, umurnya waktu itu baru 21 tahun Wak. Tapi udah di penjara dia. Tapi biar gitu karena dia dalam penjara merubah kehidupannya Wak. Dia memanfaatkan waktunya selama di penjara dengan membaca buku-buku di perpustakaan. Ya kan? Hampir semua buku perpustakaan yang berisi segala tentang orang kulit hitam dia pelajari Wak. Dengan semangat dan dorongan Bimbi anak seorang gadis. Enggak, nama temannya Bimbi Wak. Bimbi bukan Bimbi yang itu. Dengan semangat dan dorongan Bimbi, teman satu selnya ya Wak ya. Dari buku-buku itu dia mengenal sebuah organisasi kulit hitam yang bernama The Nation of Islam, yang dikenal juga dengan Black Muslim, pimpinan Elijah Muhammad. Oke ya, kalian rekam nama Elijah Muhammad ini ya. Nanti ada dia di akhir-akhir cerita aku nanti. Oke Ada ya. kuisnya Pak. Ada kuis. Ada kuis. Tenang, kalian tata, nanti aku kasih kuis. Nah, adiknya Reginald, adiknya si Malcolm ini datang juga berkunjung ke penjara di tahun 1948 ya. Dia juga mendorong untuk memeluk Islam Wak, dengan cara dihitan dan gak makan babi lagi ya. Tapi anjing makan. Enggak juga ya kan. Sayang orang itu sama anjing kok. Enggak lah. Orang itu sayang sama anjing kok. Tapi ada di mana ya gitu yang banyak warung makan daging anjing gitu? Di mana gitu ya? Iya kok ada, pernah lihat aku banyak loh. Udahlah skip ya. Nah biarinlah, lanjut ya Pak ya. Reginald yang udah menjadi anggota Black Muslim, dia membantu Malcolm menjadi berminat pada ajaran Elijah Muhammad Wak. Oke ya kan, masuk Islam doi ya kan? Tapi Wak, meski namanya Islam dan menggunakan istilah-istilah Islam, ajaran yang disebarkan organisasi ini sebenarnya banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
Contohnya nih ya, menyatakan bahwa orang kulit putih adalah setan. Orang kulit hitam lebih tinggi nilainya dari orang kulit putih. Dan juga menganggap bahwa Elijah Muhammad seorang nabi ya. Kacau kan? Gak ada, ajaran Islam gak kayak gitu ya kan? Baik, ajaran Islam semua agama itu mengajarkan hal yang baik ya. Nah, lanjut ya Pak. Dan Malcolm tertarik pada organisasi itu Pak. Tertarik dia, karena apa ya, mungkin dia terlalu sering mengalami diskriminasi ya kan, rasis ya kan. Selama di penjara Malcolm dinilai bertingkah laku baik. Akhirnya Malcolm X dapat pembebasan bersyarat dari penjara di tahun 1952 Pak. 4 tahun dia dapat remisi 4 tahun. Remimbi subsidi bansos ya. Kalau ada subsidi bansos ya. Enggak ya, aku kalau ada subsidi gitu larinya ke bansos. BLT beras mahal Pak. Oke Pak, selama di penjara tadi udah dapat remisi dia ya kan, 4 tahun, lumayan lah ya kan. Nah, terus Wak, dia langsung menghubungi orang yang dikaguminya itu, yaitu Elijah Muhammad yang berkantor di Chicago, dan dia pun menyatakan menjadi anggota yang fanatik. Sampai-sampai Wak, Elijah mengangkatnya menjadi juru bicara organisasi nasional hitam ini. Jadi jubir deh Wak. Jubir, kalian angkatnya keluar penjara jadi jubir deh ya kan. Untung bukan jadi direksi. BUMN. Rusak kali ya. Ditegesin, udah lanjut. Dan sejak itulah ia mengganti namanya menjadi Malcolm X. X-nya itu bukan Twitter lagi. Udah bukan juga Penska. Tip X. Lanjut Pak. Pada tahun 1958 ya, dia menikah dengan Betty X. Mak Betty Pak. Kok Mak Betty, Pak Betty yang dibawa? Bukan. Mak Betty sama Bang Putra nikahnya. Kayak dia sekarang loh, pengacara suaminya. Ya. Kok jadi ngomongin Mak Betty? Oh iya. Maaf. Nah, Wak, Mak Betty ini memberikan dia 4 orang putri. Kok Mak Betty lagi Pak? Oh, maksudku Betty X. Oh, boyband Korea Pak. Bukan, itu BTS. Serius lah, ini nama-nama anaknya nih ya, aku kasih tahu nih ya. Atilah, Kubilah, Ilyasah, Ameliah. Keluar ujian nanti. Nggak penting menurut kalian ya kan? Buat aku penting itu. Oh iya. Nah, ingat aja nama-nama itu ya. Dengan karisma dan bakatnya menjadi seorang orator selama hampir 10 tahun ya, Malcolm terus menyampaikan pandangan-pandangan muslim hitam yang sering dikatakan bersifat rasialis dan separatis itu, Wak. Ya gurunya kan Elijah ya, masih gurunya Elijah ya. Elijah Kadam Pak. Oh bukan. Elijah Kadam itu. Kalau nggak salah aku nyanyinya boneka cantik gitu ya. Iya, bukan itu Pak gurunya. Oh bukan. Bukan boneka cantik dari India, bukan. Nation of Muslim memang mau membuat negara terpisah bagi orang kulit hitam, Wak. Dia nggak setuju cara yang diterapkan Martin Luther King yang mengajarkan tanpa kekerasan. Kalau Martin Luther King mengajarkan perang tapi kalem tanpa kekerasan. Menurut dia, Wak, menurut Malcolm nih ya, kekerasan lawannya dengan kekerasan, ya kan? Kuping balas kuping, nyawa balas nyawa, ya kan? Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bagi dia nggak kayak gitu, enggak. Terus Wak, karena karismanya yang luar biasa membuat Elijah si guru merasa tersaingi, Wak. Cemburu juga Elijah Kadam tadi. Elijah Muhammad ya. Elijah mulai bersikap kurang bersahabat, Wak, dan mulai mengurangi dukungannya. Nah, pada tahun 1963 Malcolm bilang ke wartawan kalau dia merasa gembira mendengar Presiden John F. Kennedy terbunuh. Ingatlah kalian pasti peristiwa John F. Kennedy terbunuh yang ditembak di mobilnya itu, ya kan? Ya. Mendengar pernyataan itu, Wak, Elijah nggak terima, Wak. Akhirnya Malcolm diskors selama 90 hari dari organisasinya. Tapi buat Malcolm nggak penting, ya kan? Malah dia menyatakan diri keluar dari organisasi. Wah, bandel kali ya kan? Diskors aku, nggak usah kau skors, keluar aku, katanya. Itulah. Terus dia mendirikan organisasinya sendiri, dan disinilah awal kesadarannya untuk merenung. Oke, kita masuk ke perenungan Malcolm ya. Arti ajaran Islam yang sebenarnya, apakah betul apa yang diajarkan Elijah Muhammad selama ini yang menganggap dirinya nabi? Nah, merenung lagi dia. Karena renungannya itulah akhirnya Malcolm memutuskan untuk belajar Islam langsung dari sumbernya, Wak.
Dia bertekad pergi ke Mekah, niat untuk belajar langsung dari sumbernya, sekalian pergi haji ya kan. Lewat dukungan saudara perempuan yang udah duluan memeluk Islam, akhirnya Malcolm pun berangkat ke Mekah, Pak. Dengan bantuan dana tabungan yang disimpan saudara perempuannya tadi tuh, Pak, yang pengen juga pergi ke Mekah ya kan. Dia relakan buat Malcolm. Gitulah Islam ya kan. Buat dia lebih pantas Malcolm duluan yang berangkat, karena Malcolm udah jadi tokoh terkenal waktu itu ya kan. Jadi banyak bantuan dari saudarinya lah ya. Berangkatlah Malcolm itu ke Mekah. Nah, Wak, sejak dalam perjalanan hajinya di tahun 1964, itu pandangan yang selama ini dipegang Malcolm yang terkait dengan rasialisme mulai goyah, Wak. Dia menulis dalam autobiografinya nih, aku kutip sedikit ya. Nih, kayak gini nih kurang lebih nih. Banyak sekali muslim di mana-mana dalam perjalanan haji ke Mekah itu. Mereka saling berangkulan dan berpelukan, warna kulit mereka bermacam-macam. Seluruh suasananya penuh dengan kehangatan dan keakraban. Saya jelas melihat tak ada masalah warna kulit di sini. Saya seolah-olah seperti baru saja keluar dari rumah penjara. Itu kutipan dia di autobiografinya Malcolm ya. Di Mekah, Malcolm X mendapat kehormatan sebagai tamu pribadi Pangeran Faisal bin Abdul Aziz, Wak. Mereka berdiskusi tentang perbedaan ajaran Elijah Muhammad dan ajaran Islam yang sebenarnya. Dan Malcolm merasa menjadi sebenar-benarnya manusia di sini. Berikrar untuk menjadi muslim yang benar. Dan juga di tanah yang disucikan Allah itu, Malcolm mengganti namanya menjadi El-Hadj Malik El-Sabas, yang katanya merek baju koko. Gak jadi, Pak. Nama orang kok. Tapi bagus juga kalau merek baju kokonya itu namanya ya. Udah ya, lanjut ya. Ini dikit lagi nih. Kesannya atas keagungan Islam terus tergambar, Wak. Sejalan pengalamannya menunaikan ibadah haji, tema kesatuan manusia di bawah Tuhan yang satu menggugah kesadaran jiwanya, Wak. Dia juga menjumpai orang-orang Islam berkulit putih dan mereka tidak menindasnya, tidak meremehkannya, tidak memandang rendah terhadapnya, malah memberinya bantuan. Kok terkesima kali, Wak. Biasa aja lah lihat. Bahkan kadang-kadang dengan mengorbankan kepentingannya sendiri, Wak. Beda jauh dengan orang-orang kulit putih non muslim di negaranya. Gitu ya, Wak. Semangat ya. Semangat lah aku. Nah, Wak. Dan mulai hari itu pandangannya kepada orang kulit putih pun mulai berubah, Wak. Dia sempat menulis surat ke istrinya, Mak Betty tadi tuh, Wak. Betty X maksudnya. Oh, boyband Korea tadi, Pak. Bukan, itu BTS. Oh, BTS. Kok kayak dejavu ya. Nih, isi suratnya nih aku baca ya. Antara lain di tanah Muhammad dan di tanah Ibrahim saya telah diberi berkat oleh Allah dengan kesadaran baru akan agama Islam yang sejati. Itu isi suratnya, Pak. Pendek kali kan? Pendek kali suratnya, Pak. Enggak, itu hanya kutipannya aja. Yang ngasih uang belanja sama kangen-kangen enggak disebut lah. Itu aja yang kalian harus Yang tahu. ayang-ayangan gak ada. Enggak lah, itu kan urusan dia berdua. Surat pribadi loh, masa Nggak kita dikutip, Pak. Aku tahu tapi malas saja. Oke, Pak ya. Selesai ibadah haji, Malcolm alias El-Hadj Malik El-Sabas meneruskan perjalanannya untuk menemui pemimpin-pemimpin Arab, Afrika, Asia, ya kan? Ya, yang muslim ataupun non muslim. Dia jadi sowan lah ke. Dia juga bertemu dengan Presiden Mesir, Wak, Gamal Abdul Nasir, terus Presiden Nigeria Nnamdi Azikiwe, terus Presiden Tanzania Julius Nyerere, Presiden Guinea Ahmed Sékou Touré, dan banyak lagi yang lainnya di Cinere. Kayaknya. Oke, Wak, kembalinya Malcolm dari Mekah, Amerika nggak menganggap lagi Malcolm sebagai orang yang tidak lagi rasialis. Jadi oh ini orang udah bener lah dianggap Amerika gitu ya kan. Menurut Joseph Divers, seorang mahasiswa Universitas Georgetown di Washington yang menulis tesis tentang Malcolm X ini, Wak, mengatakan, ya kutip lagi nih, kutipan nih ya. Sekembalinya dari Mekah, Malcolm mengatakan harapan timbulnya persaudaraan sejati antara warga hitam dan warga putih di Amerika. Mekah juga mengubah sikap Malcolm tentang separatisme dan perkawinan campuran yang semula ditentangnya. Ya, masih menurut kutipan John Denver tadi, kutip lagi nih. Mekah udah membuktikan kepada Malcolm kemungkinan untuk tetap tinggal di Amerika sambil mewujudkan masyarakat yang tidak rasialis. Di mana Warga kulit hitam dan warga kulit putih hidup bersama secara damai. Sedangkan mengenai perkawinan campuran antara kulit hitam dan kulit putih, dia tidak lagi tegas menentang tetapi menyerahkan kepada yang bersangkutan. Oke ya, dengan sikap Malcolm X atau Elijah El-Sabas yang begitu itu tuh pasti dibenci ya kan sama organisasi Elijah itu tuh yang keras tadi itu ya kan? Ya nggak sih? Iya. Ya kan? Nah,
kayaknya. Ya lah, udah pasti benci lah orang tadinya dia keras, sekarang kok jadi oke-oke aja gitu. Nah, sampai akhirnya Wak nih, hari itu Minggu 21 Februari 1965. Gaya kali ya gaya. Saat Malcolm bersiap menyampaikan pidato di aula sebuah gedung di New York. Dia berdiri di mimbarnya dengan mantap Wak, dan mengucapkan salam Islam, Assalamualaikum. Dan saat itu juga terdengar tembakan yang langsung menumbangkan tubuh kekar Malcolm detik itu juga Wak. El-Hadj Malik Al-Sabas pun roboh bersimbah darah. Tewas seketika dia menemui Tuhannya saat tugas sucinya mulai memekarkan hasil Wak. Ya. 3 orang pelakunya ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup Wak. Mereka adalah Norman Butler, Thomas Johnson, dan Talmadge Hayer. Ya. Menurut pengakuan dari salah seorang terhukum bahwa mereka dibayar untuk membunuh Malik Al-Sabas, tapi mereka terlalu pengecut Wah untuk mengakui siapa yang udah membayarnya. Tinggal ngomong aja kok. Sahali penjara juga kau, ya kan? Bodoh. Ada kecurigaan mengarah ke Elijah Muhammad Wak, si pemimpin organisasi Nation of Islam itu ya. Yang mana Malcolm sendiri di saat-saat akhir hidupnya merasa dirinya diincar pembunuh Wak. Dia yakin bahwa Elijah akan membunuhnya, tapi Elijah sendiri menyangkal. Dia nggak menginginkan kematian Malcolm. Ya kalau ngaku penjara penuh lah, ya kan? Jadi Wak, menurut kalian siapa sebenarnya yang di belakang pembunuhan ini? Elijah, pihak intelijen, atau kepolisian negara? Coba buat kalian yang tahu detailnya boleh kita diskusi Wak di kolom komentar, atau bisa juga ngopi-ngopi santai kita bahas cerita hidup tokoh satu kita ini ya, karena tokoh yang namanya digunakan menjadi superhero di Marvel Wak, ya. Catat. Kok bisa Wak? Ya ada Ada benar. Malcolm X itu ada, Marvel mengangkat cerita hidup Malcolm X dan menjadikan serial atau film tokoh superhero. Iya pula. Aku rasa udah habis cerita aku kali ini Pak. Tokohnya cerita juga udah meninggal kan, udah tembak deh ya kan, tamat lah ya kan, the end ya. Jadi begitulah ya, kisah menginspirasi dari Malcolm X Wah, tentang persamaan derajat dan persamaan hak tanpa memandang agama dan warna kulit ya. Jak kali aku kan. Jak kali Pak. Kayaknya. Udahlah ya, aku mau ke Bandung. Ngapain Pak ke Bandung Pak? Itu tadi masih penasaran sama distro Malcolm X. Iya pula. Gak ada. Gak ada ya? Aku kan tadi nanya. Gak ada ya? Gak ada Pak. Aku kira ada. Oh iya Pak. Ya pula. Gak ada. Entah lah ya. Apa bikin aja? Ini ya. Apa namanya? Apa ya? Iya pula X Malcolm.